السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan insyaallah pembahasan kita masih pada babul muraqabah, dan kita masih menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi 7 golongan yang di dunia ini mereka senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, apapun level hidup mereka dalam kehidupan sosial, walaupun mereka orang-orang yang tidak terpandang, namun ketika kehidupannya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan bagi mereka nanti di hari kiamat adalah naungannya. Di hari yang manusia dalam keadaan penuh berbagai kesulitan yang tidak ada bandingannya dengan kesulitan di dunia. Di hari yang mana manusia membutuhkan naungan yang tidak ada naungan itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kesimpulannya pemimpin yang adil itulah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang adil itu pemimpin yang seluruh waktunya dia kerahkan untuk berpikir kemaslahatan rakyatnya, baik kemaslahatan dunia terlebih kemaslahatan akhiratnya. Jadi dia memikirkan kemaslahatan rakyatnya. Dia seorang pemimpin yang memikirkan rakyat, bukan sebaliknya rakyat sibuk memikirkan dia. Hadirin yang saya muliakan, mereka lah yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan pemuda yaitu rata-rata berkisar antara umur 15 sampai 30 tahun atau lebih, ya lebih kurang demikian. Dan sudah barang pasti ya, pemuda ini kenapa disebutkan pemuda lebih khusus dalam hadis? Karena pemuda ini dia pemikiran dan berbagai godaan syahwat itu lebih dominan. Dorongan untuk mengikuti hawa nafsu itu jauh lebih dominan. Dan pemuda ini sering dia tidak istiqamah, labil. Umur-umuran seperti itu, umur yang sering ada kalanya dia kadang tergelincir pada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari kalangan musuh, baik musuh berupa syaitan yang nampak atau tidak nampak, musuh-musuh kaum muslimin, itu sasaran utamanya juga pemuda. Sasaran utamanya pemuda. Karena pemuda ini menjadi harapan dalam banyak hal. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan dalam peperangan kaum muslimin, ini pemuda termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga di kalangan orang-orang kafirnya. Dan
yang mereka nanti ditawarkan Islam. Yang ada kalanya para pemuda ini tidak sedikit akhirnya mereka masuk Islam. Maka pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa mudanya, pemikirannya, hawa nafsunya, akhlaknya, budi pekertinya itu senantiasa akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Pemuda-pemuda yang senantiasa ditumbuhkan dan dijaga, dididik mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman-zaman fitnah sekalipun, pemuda-pemuda ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari berbagai hal yang membahayakan dunia dan akhirat mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan pesan kepada sahabat yang mulia siapa Ibnu Abbas, itu di masa masih muda, di masa awal-awal remajanya, Rasul mengatakan ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam agamanya ini. Allah pasti akan menjagamu. Maka orang yang menjaga fisiknya di masa mudanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia banyak keutamaan dan kelebihan. Sehingga ada di antara para salafus salih radhiyallahu alaihim, mereka mengatakan, kenapa di masa tuanya, masa lanjutnya dia masih segar, masih sehat? Dia katakan, karena aku selalu dulu menjaga ketika masa muda aku menjaga agar anggota tubuh ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, maka ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, ini tentu tidaklah begitu saja tanpa pendidikan sebelumnya. Banyak pesan di sini ketika dikatakan syabun nasya'a fi ta'atillah. Berarti pemuda ini memang dididik dengan pendidikan yang dia mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, sehingga dia pun meninggalkan jalan tersebut. Jadi syabun nasya'a fi ta'atillah, inilah pemuda yang dididik dia dengan pendidikan agama, sehingga dengan itu dia mengenal apa perkara yang Allah ridai dan apa perkara yang Allah murkai. Itu mengarahkan pemuda ke arah itu, maka pemuda itu pasti pemuda-pemuda yang memenuhi majelis-majelis ilmu, pemuda-pemuda yang semangat dalam belajar, pemuda-pemuda yang memenuhi masjid-masjid. Karena makna nasya'a fi ta'atillah, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, bukanlah orang pemuda yang hanya duduk di satu sudut masjid pun ibadah dia berzikir saja, tidak itu. Karena makna nasya'a fi ta'atillah jauh lebih luas. Ya. Dan ibadah ini adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik berupa perkataan, perbuatan lahiriah maupun batiniah. Itu makna ibadah. Jadi bukan pemuda yang milih satu sudut masjid, kemudian dia hanya sibuk dengan satu ibadah, kemudian setelah itu dia pulang, keluar. Tidak. Tapi pemuda itulah pemuda yang memenuhi majelis-majelis ilmu. Semangat dia mempelajari apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Semangat dia mengamalkannya. Ya. Jadi pemuda yang merubah dirinya bukan dengan hanya penampilan lahiriahnya. Ya. Jadi kalau hari ini kita dengar di akhir-akhir ini banyak dikatakan istilah pemuda hijrah. Lihat hijrahnya apa dulu? Hijrah pakaian atau hijrah semangat belajar? Karena enggak mungkin dia taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya tanpa ada ilmu. Ya mesti dididik dengan ilmu. Ya. Karena sekarang jadi simbol hijrah itu akan jadi hanya ngetren aja di kalangan pemuda. Ingat hijrahnya apa? Maka dalam hadis disebutkan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, hadis yang Tirmidzi. Dan juga dalam riwayat yang lainnya, wal muhajiru
Hadis Muslim. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dikatakan seorang muhajir, seorang yang berhijrah. Al muhajir itu orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang Allah larang. Pertanyaannya, bagaimana dia mengetahui apa yang Allah larang? Maka pemuda ini jauh dia sebelum masa mudanya sudah dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang mengenalkan ketaatan dan ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu lahir pemuda seperti ini tak lepas daripada peran orang tua, peran masyarakat kaum muslimin. Hadirin yang saya muliakan, maka pemuda ini menjadi lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah memanfaatkan umurnya dalam hal perkara yang nanti Allah akan tanya di akhirat. Kita mungkin sudah sering dengar manusia tidak akan beranjak kakinya nanti di hari kiamat kecuali setelah ditanyakan kepadanya, di antaranya adalah masa mudanya, kan begitu? Umurnya kemana dihabiskan, masa mudanya bagaimana? Hadirin yang saya muliakan, untuk melihat itu, hari ini kita bisa melihat sejauh yang dekat dengan kita dalam kehidupan kita sehari, berapa masjid yang banyak dipenuhi oleh pemuda, berapa persen pemudanya. Kemudian lihat di luar masjid, lihat dalam masjid, lihat luar masjid. Dan pemuda itu pemuda siapa? Generasi mana itu? Ya, lingkungan siapa? Ini peran kita sama-sama. Maka pemuda yang dihidupkan dengan sejak kecil dengan Al-Quran, mengenalkan Nabi SAW, mengenalkan sirah-sirah para sahabat Nabi SAW, ya, radhiyallahu alaihim, bagaimana mereka ini melihat generasi awal tumbuh. Banyak contoh pemuda-pemuda di zaman sahabat dan para tabi'in itu orang-orang hebat. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Muhammad bin Al-Qasim, sang penakluk sekian negeri, Sin, Hind dan sebagainya. Sejumlah para sahabat itu anak-anak muda, ya, yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tak lepas daripada penjagaan kaum muslimin yang lainnya yang saling memperhatikan kehidupan mereka para pemuda. Hadirin yang saya muliakan, maka dikatakan mesti tidak boleh tidak pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala telah didahului sebelumnya dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan tanpa ilmu. Sesuatu ibadah baru dianggap benar kalau dia melakukannya berdasarkan ilmu. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini kelebihan pemuda. Bagi kita ayah dan ibu-ibu sekalian, para bapak-bapak sekalian, dan anak-anak muda yang masih ada di ruangan masjid ini, hendaknya mengambil peran ini. Karena sekarang Anda masih muda, ataupun anak kita masih muda, ataupun dia akan masuki masa muda. Enggak usah pakai istilah remaja lah, itu muda semua. Karena kita sering kali memaklumi kemaksiatan yang dilakukan oleh anak muda. Coba lihat bahasa-bahasa kita yang sudah kadang kita anggap itu biasa. Biasa, Ustaz. Biasa, anak muda. Kok gitu? Biasa, anak muda. Akhirnya kita memaklumi kemaksiatan itu anak muda lakukan, ya biasa, anak muda. Kalau kita lihat konsep hadis Nabi SAW, generasi para sahabat itu enggak boleh kita katakan biasa, anak muda. Ya. Binasa, anak muda. Dan kita anggap biasa. Itu kenapa itu? Anak-anak muda itu gitu. Biasa, anak muda. Akhirnya ya kemaksiatan hanya layak bagi anak muda. Sehingga katuha dah ket. Hai katuha pula mah, kasih mata muda. Hana istilah tebut nafsu yang kadang. Nafsu ini dia terus, syaitan terus akan menggoda, memberikan angan-angan kepada orang bermaksiat. Maka hadirin yang saya muliakan, di sini kita mesti saling mengingatkan
Dan tidak boleh kita anggap kemaksiatan di masa muda itu hal biasa. Tapi ketahuilah kemaksiatan di masa muda ini merupakan langkah-langkah kebinasaan. Bukan langkah kebiasaan yang boleh kita anggap itu hal yang biasa. Hadirin berbahagia. Namun itulah keadaannya hari ini. Ya, keadaannya hari ini tidak sedikit orang menganggap itu anak muda. Maka anak-anak muda manfaatkan masa muda, jangan tunggu masa tua. Kalau boleh jujur, memang harus jujur. Silahkan tanyakan sama orang yang sudah tua-tua. Tanya sama orang yang sudah lanjut usia. Tanya sama mereka yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka menyesali masa mudanya. Atau di masa muda pun mereka orang baik. Secara lahiriah kita melihat mereka orang baik. Tanya sama mereka, pasti mereka akan menyesali ketika masa mudanya tidak dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin berbahagia. Ya. Maka kesimpulan yang dikatakan oleh para ulama, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang ditumbuhkan dengan ilmu. Dengan ilmu, terutama ilmu mengenal agama. Karena dengan mengenal agama dia kenal dirinya. Dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kaitannya dengan muraqabah.